Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku di rumah, hari ini kita memasuki hari keempat bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, atau hari kedua Amalia Ramadan atau pesantren Ramadan SMP Negeri 5 Tinjai. Anak-anak maca di rumah, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ustaz Ahmad Sansuri BA.MA yang akan membawakan materi puasa. Jadi anakku sekalian di rumah, karena waktu kita sudah sama sehingga acara ini kita langsung mulai saja. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Ustaz untuk memberikan materi puasa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Adik-adikku semuanya, muslim muslimah dimanapun berada, semua sehat semua ya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah di tengah daripada keterbatasan kita berjumpa, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya Abadar, al-julusu sa'atan fi mudhakaratil ilm ahabbu ilallahi ta'ala min qiyami alfi laylatin yusallu fi kulli laylatin alfa raka'atin. Yang artinya, wahai Abu Dzar, kata Nabi, dudukmu sesaat di majelis ilmu itu lebih Allah sukai ketimbang daripada 1000 malam yang mana kalian sholat di setiap malam 1000 rakaat. Nah, maka acara kita ini meskipun hanya berlangsung beberapa puluh menit ke depan, kalau kita benar-benar fokus ikuti, kita juga ikhlas untuk menuntut ilmu, maka ini lebih Allah sukai, lebih baik ketimbang sholat, ketimbang 1000 malam yang setiap malam sholat 1000 rakaat. Berarti 1000 malam, setiap malam 1000 rakaat, 1000 kali 1000 berarti sama dengan 1 juta rakaat. Nah, kita sholat tahajud 2 rakaat saja susah sekali. Itu pun harus khusyuk, itu pun harus bacaannya bagus. Tapi menuntut ilmu bisa bertatap muka, bisa juga dengan seperti ini yang terbatas seperti ini, virtual. Kalau kita benar-benar fokus, kita ikuti, terlebih lagi adik-adik semuanya mungkin mempersiapkan alat tulisnya, supaya apa-apa yang sekiranya kurang jelas ataupun ada yang penting dicatat, kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau nanti ketika ditanyakan, ada sesi tanya jawab, kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak ya saya akan simpan, saya tanyakan kepada orang yang lebih ahli lagi. Nah,
Oleh karena itu, kita sekarang niat dulu, niat untuk menuntut ilmu, karena niat ini kata Nabi, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik ketimbang amalnya. Maksudnya apa? Sebelum kita beramal disuruh mempersiapkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niat amal itu tergantung daripada niatnya. Niatnya baik, amalnya baik, maka jadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya buruk meskipun amalnya baik, maka berat nanti tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya buka boleh, Pak? Nampak banget ini. Jadi adik-adikku, kaum muslimin, muslimat, siswa-siswi yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah kedatangan bulan Ramadan. Nah, jadi kalau bahasa kerennya itu bukan kita yang datang di bulan Ramadan. Mengapa seperti itu? Kenapa dikatakan kita kedatangan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini pasti akan datang setiap tahunnya. Tapi belum tentu kita bisa menjumpainya. Oleh karena itu di tahun ini kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kehalalan rezeki, diberikan kesempatan yang banyak. Ini semata-mata karunia dari Allah. Maka tidak boleh kita lalai. Kita harus bersyukur. Di dalam hati ditanamkan, alhamdulillah, ya Allah, ini adalah karunia darimu. Ya Allah, ini kenikmatan darimu. Setengah apapun, sesibuk apapun kita sebagai anak dari orang tua kita, sesibuk apapun kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, tapi ternyata Allah masih sayang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saking pentingnya, saking mulianya bulan Ramadan, karena memang ulama sepakat bahwa bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Saking pentingnya Nabi itu, adik-adik, itu kalau 2 bulan sebelum Ramadan, ketika di bulan Rajab, itu sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi sudah berdoa, ya Allah, berkahkanlah bulan Rajab. Ya Allah, berkahkanlah bulan Sya'ban. Bulan setelah Rajab, bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Itu biasanya kalau perkara penting, itu sebelum acaranya sudah dinanti-nantikan. Itu karena penting. Umpama Pak Presiden mau datang ke Sinjai, maka jauh-jauh hari orang mempersiapkannya. Kenapa? Karena Pak Presiden itu penting. Bahkan bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah dipersiapkan. Jangankan kok jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun itu kabupaten, pemerintah Kabupaten Sinjai jelas sudah persiapan lebih-lebih lagi karena tahu yang mau datang RI 1, orang terpentingnya Indonesia nomor 1. Kalau Pak Bupati paling harian saja, sebelum beberapa hari persiapan. Kalau Pak Gubernur mingguan ataupun bulanan sebelumnya. Ini menandakan bahwa apapun yang penting itu akan datang dalam kehidupan kita, pasti jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkannya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Rajab, Rajab ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Karena memang di bulan Sya'ban itu sebelum bulan Ramadan, ini Nabi ini kedapatan ataupun menerima wahyu tentang diperintahkannya orang-orang mukmin bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah penghormatan kepada Nabi. Makanya Nabi katakan Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Baru ketika itu Nabi SAW katakan wa Ramadan syahru ummati. Adapun bulan Ramadan ini adalah bulannya
umatku, bulan kita semua. Meskipun kita dituntut untuk berpuasa, tapi ini karunia dari Allah. Karena tahu keutamaan, fadilah, keuntungannya besar sekali. Fid dunya hatal akhirah. Di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka sekali lagi, ulama sepakat bahwa bulan yang paling puasa adalah bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku ini tahu apa yang terdapat di dalam Ramadan, pasti akan berharap bulan-bulan yang lainnya pun menjadi Ramadan. Tapi sekarang banyak ternyata orang-orang Islam kalau Ramadan di awal sedih karena nggak bisa sarapan, karena nggak bisa makan nasi kuning paginya. Tapi giliran Ramadan sudah mau usai, barulah senang itu. Wah, nanti makan setiap hari ini. Sudah nggak puasa lagi. Begitu Pak ya. Padahal kata Nabi, kalau umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, pasti akan meminta bulan-bulan yang lainnya Ramadan. Tapi untungnya kita tidak tahu. Makanya kalau Ramadan selesai kita senang. Padahal dalam hadis disebutkan bakatis samawati wal ard. 7 petala langit, 7 lapisan bumi menangis kalau Ramadan itu usai. Wah, tapi kalau kita Hamin 1 Lebaran malah ketawa-ketawa. Wah, baju baru. Alhamdulillah, malah seneng. Padahal langit nangis walaupun bumi nangis. Kenapa? Karena tidak tahu. Padahal langit dan bumi itu tahu. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Bulan Ramadan bulan rahmah. Dikatakan syahrul taubah, syahrul maghfirah, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul nuzul. Pokoknya banyak sekali namanya. Karena sesuatu yang baik itu biasanya banyak namanya. Sesuatu yang mulia itu banyak namanya. Ada orang itu kalau dia itu murah sekali. Ada siapa-siapa dikasih uang. Ada siapa-siapa disenyumi, termasuk dulu guru kita namanya Bapak Dr. Andes Eko Prasojo, itu murah senyum. Tapi namanya Pak Eko, tapi orang biasanya nyebutnya itu loh, Bapak yang murah senyumnya. Padahal namanya Pak Eko, tapi disebut Bapak murah senyumnya. Kalau orang tersebut suka memberi, sebutannya Bapak yang murah, pemurah. Kalau seumpama bapak itu baik sekali, oh bapak yang luas hatinya. Padahal namanya bukan itu. Tapi karena tahu orang itu mulia, maka banyak namanya. Tapi kalau orang yang nggak mulia, wah namanya banyak juga. Tapi buruk. Ada namanya Pak Fulan seumpama. Ataupun ada teman kita namanya Fulan. Tapi suka mencuri. Oh itu yang panjang tangannya. Oh itu yang memanfaatkan situasi. Oh itu yang hatinya jahat sekali. Padahal bukan jahat namanya. Maka Ramadan ini pertama kita harus paham bahwa Ramadan ini sangat berharga. Kalau kita tidak manfaatkan, belum tentu ada jaminan kita bisa jumpa dengan Ramadan. Bagaimana tidak dikatakan Ramadan itu mulia? Orang yang beribadah sunnah saja pahalanya seperti wajib. Ibadah wajib dikali lipatkan 70 kali lipat. Kalau kita sholat zuhur nanti, apalagi tambah dengan berjamaah, itu kelihatannya sholat zuhurnya 4 rakaat. Tapi karena ada Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan, itu seakan-akan 4 kali 70 rakaat. Ataupun seumpama daripada 70 kali zuhur. Apalagi kita melakukan sholat sunnah dulu. Sunnah qobliyah atau sunnah ba'diyah zuhur. Itu pahalanya seperti sholat wajib. Saking mulanya bulan Ramadan. Ada itu juga yang tanya, masa semurah itu pahala di akhirat? Sangat murah sekali. Nah sekarang saya mau ngajak adik-adik pakai nalar, namanya logika. Kenapa Allah pemurah? Cara logikanya bagaimana? Sekarang dijawab tapi dijawab di dalam hati. Seumpama ada Pak Bupati bikin perlombaan. Itu kira-kira hadiah 10 juta besar atau kecil? Kalau Bapak gimana Pak? Pak Bupati ngadakan lomba, tapi Pak Bupati ngasih hadiah 10 juta. Bagi Pak Bupati besar apa kecil Pak?
Iya, kecil sekali. Maka kita yakin Pak Bupati ngadakan lomba hadiah 10 juta. Pasti nih mungkin. Tapi nanti kalau Pak Gubernur bikin lomba, hadiahnya adalah 60 juta. Mungkin tidak, Pak? Untuk tingkat gubernur. Ya mungkin. Mungkin, karena Pak Gubernur. Iya. Apalagi naik lagi Pak Presiden. Pak Presiden mau bikin lomba nggak mungkin lah hanya sepeda, toh? Nggak mungkin hanya hadiahnya sepeda. Kecuali sepedanya banyak dan puluhan juta. Pak Presiden mengadakan lomba kebersihan sekolah se-Indonesia, hadiahnya 100 juta. Mungkin tidak, Pak? Mungkin sekali, karena Pak Presiden mendatangkan 100 juta ringan sekali. Orang Indonesia iuran 1000 saja sudah jadi, masih sisa banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga, memberikan apa? Ini Allah loh, bukan makhluk, bukan Pak Presiden. Mungkin atau tidak? Jawabannya pasti, mungkin sekali. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat, Allah yang menciptakan manusia. Nggak ada yang mungkin. Bahkan di dalam surat Yasin, idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, nggak perlu waktu lama. Bahkan cukup katakan kun fayakun. Jadi, jadilah. Bahkan kata alim ulama, lafaz kun ini tuh sebenarnya kecepatan Allah lebih cepat lagi. Kehendak Allah lebih cepat daripada kita mengucapkan kun. Karena kalau orang mengucapkan kun itu pasti ada 0 sekian detik waktunya. Tapi kehendak Allah, ketika Allah kehendak, jadi langsung jadi. Nah, karena itu lafaz Quran, jadi tetap harus ditulis kun. Karena kun ini lafaz paling minimalnya bahasa Arab harus 2 huruf, kaf dan nun. Berarti kun. Nah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu bukan perkara yang tidak mungkin, pasti mungkin. Sebagaimana dulu ketika kita ada di janin seorang ibu, kita taunya yang besar itu hanya perut ibu. Gelap, adanya cuma usus saja, Pak ya. Nggak ada itu coto Makassar di perut ibu. Makanya doanya bayi yang masih ada dalam perut itu apa? Doanya, ya Allah, perbesarkanlah usus ataupun bahasanya itu. Yang makanan yang bisa sampai ke bayi. Ari-ari besarkan ari-ari ya Allah, supaya ibuku makan apa langsung aku bisa makan. Karena tahu kehidupan di dalam perut itu cuma seperti itu saja. Giliran 9 bulan 10 hari, baru dia ngelihat namanya dunia. Ternyata dulu dalam perut itu takiran besar, ternyata kecil sekali. Kecil sekali. Baru ketika kita di dunia, akhirat mana sih? Kok nggak nampak? Kenapa? Karena kita masih di dunia. Kalau pengen lihat akhirat, ya berarti silahkan meninggalkan dunia, mati berarti. Sebagaimana bayi di dalam kandungan, menganggap bahwa kandungan ibunya ini adalah alam yang besar. Giliran sudah lahir, ternyata ada yang lebih besar lagi. Kalau ada orang tanya, mana kamu bilang katanya ada neraka, ada surga? Ya gampang jawabannya. Kita tidak bisa melihat neraka dan surga karena kita masih di dunia. Nanti orang itu pasti tersinggung. Loh, maksudnya apa? Ya kalau kamu pengen lihat neraka ataupun surga, silahkan meninggalkan dunia, baru bisa itu. Sebagaimana bayi. Maka segala sesuatu pahala surga, kalau kita mau beramal, Allah janjikan pasti dapat. Bahkan dikatakan sekecil-kecilnya iman kepada Allah, itu diganjar dengan 10 kali lipat surga. Yang surga itu 10 kali lipatnya dunia. Kita ke Malaysia saja belum pernah. Kalau saya sudah pernah, walaupun transit saja. Mungkin Bapak pernah juga, teman. Belum pernah. Taunya kita masih Sinjai. Sinjai ini luas ini. Ya karena masih di Sinjai. Nanti ketika di Makassar, ternyata ada gedung yang sampai 11, 15. Kenapa? Ya karena sudah meninggalkan daripada Sinjai. Kalau kita masih di Sinjai saja, merasa bahwa Sinjai ini yang paling luas. Sinjai ini rumahnya yang paling bagus. Giliran sudah ke Bulukumba, ke Bone, ternyata masih ada yang lebih luas dan lebih bagus. Maka adik-adik, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, garis bawah poin pertama, yakini bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Kalau kita mau benar-benar memanfaatkannya, pastilah dapat itu yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala puasa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu
illa shaum. Semua amal manusia ini kembali kepada dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Nah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa ini untukku kata Allah. Karena ini di hadis qudsi namanya. Hadis yang dari Allah tapi pakai lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa adalah untukku dan aku yang akan langsung membayarnya. Kalau bahasa kita keren, puasa itu pahalanya surprise. Nah, surprise. Tapi bukan prank ya. Nah, walaupun sama-sama mengejutkan tapi bukan prank. Kalau prank itu kejutannya bisa jadi suka atau tidak. Tapi kalau surprise itu kejutannya biasanya suka. Maka surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung gajinya itu diterima langsung dari bos. Nah, seneng banget. Kalau yang lainnya itu langsung kembali ke kita, langsung masuk rekening kalau bahasa kita. Tapi kalau puasa langsung nanti Allah serahkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada kualitas dari puasa yang kita jalankan. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena ini penting sekali. Meskipun ada materi yang lain, tapi sepertinya perkara-perkara ataupun materi yang ringan ini harus kita tahu supaya jangan sampai kita sudah semangat baca Quran setiap hari, kita semangat sholat sunnah setiap hari, ternyata puasa kita batal. Nah kan Nabi katakan apa? Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak yang puasa tapi dari puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar saja. Kelihatannya ikut sahur, kelihatannya siang ya haus dan lapar, lemes juga. Ketika buka puasa ikut juga buka puasa, tapi ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan ataupun yang membatalkan puasa. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, ini ada 8 perkara yang bisa membatalkan puasa. Maka adik-adik yang ada dimanapun berada boleh mencatat. Karena ini ilmu. Kata ulama, ilmu itu dicatat seperti seekor kuda yang diikat. Apa maksudnya? Kalau kuda diikat, itu dia nggak mau kemana-mana. Kalau kita butuhkan tinggal lepas ikatannya, kita tunggangi sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kuda sebagus apapun tidak diikat, kita membutuhkan hilang. Apalagi sekarang itu pengikatnya ilmu dengan catatan. Banyak mencatat, banyak ilmunya. Karena suatu saat kalau lupa tinggal buka itu bukunya, kalau mau menghafal tinggal dilihat bukunya. Yang pertama, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang-lubang anggota tubuh. Ini harus kita tahu, ternyata membatalkan puasa tidak sepraktis daripada makan dan minum saja ataupun berhubungan suami istri, tidak. Memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tubuh ini pun membatalkan puasa. Yang pertama, contoh, lubang itu kalau di kepala ada mulut, ada hidung, ada telinga. Nah, tapi lubang-lubang ini kalau dalam bahasanya jauf, tiap lubang ini ada batasannya. Batasan di mana kalau memasukkan sesuatu batal. Kalau mulut itu memasukkan sesuatu batal ketika melewati tenggorokan. Selama dia masih ngumpul-ngumpul di mulut dan tidak tertelan, maka tidak membatalkan puasa meskipun hukumnya makruh. Mau itu air, cairan ataupun benda padat, selama belum melewati daripada tenggorokan, puasanya masih dianggap berjalan alias sah. Tapi meskipun itu hanya satu rambut saja, sengaja dimasukkan ke tenggorokan, batal puasanya. Padahal satu rambut nggak kenyang loh. Mending masukkan apa? Nasi kuning, Pak ya. Nasi kuning. Maka ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau seumpama ludah itu tertelan? Maka langsung saja, ludah tertelan itu tidak membatalkan puasa selama 3 syarat. Pertama, air ludah tertelan tidak membatalkan puasa kalau itu ludahnya sendiri, Pak. Nggak boleh ludahnya orang lain ya. Tapi ini adik-adik harus tahu juga, bukan berarti kok Islam jorok. Masa di meja ada ludah terus kita jilat, tidak. Ini biasanya untuk yang sudah bersuami istri,
Kan kalau ciuman itu kan tidak membatalkan puasa, ciuman suami istri. Karena ada satu hadis dari Nabi, Nabi pun yang mencium istrinya, Sayyidatina Aisyah, tidak membatalkan puasa. Nah, dalam mencium ini kalau pasangan suami istri kan kadang ada ludah yang nempel di pasangannya. Kalau itu tertelan, maka batal walaupun hanya sedikit, karena itu ludah orang lain termasuknya. Nah, maka syarat pertama ludah tidak membatalkan puasa, ludahnya orang lain. Tidak masuk ke tenggorokan. Ludah sendiri no problem. Nah, tidak masalah. Kalau bahasa Urdunya kuibat nahi. Nah, saya ini belajarnya di Pakistan bahasa Urdu yang kalau kita terkenal aca-aca. Itu no problem tuh kuibat nahi. Ini tidak masalah. No problem. Yang kedua, ludah itu tidak keluar dari mulut. Kalau ludahnya sudah keluar dari mulut, kok dihisap, maka batal. Ataupun sudah dikeluarkan dari mulut, walaupun ludah kita sendiri, maka batal puasanya. Wah, ini panas nih kayaknya di Sinjai ini, siang ini. Wah, ludahnya dikumpulkan 1 liter, Pak. Ditaruh di 1 botol 1 liter, nantilah siang diminum. Wah, ini nggak boleh. Walaupun ludah sendiri. Karena apa? Karena ludahnya sudah keluar dari mulut. Ataupun air ludahnya itu ada mulut manusia itu berbeda-beda. Ada yang dia itu cepat ludahnya ngalir walaupun nggak tidur. Nah, kemudian dia ngalir ke sini, kok wah, mubazir ini. Ludah sahurnya pakai rendang, dihisap. Dihisap walaupun sedikit kok ditelan, maka batal. Karena dia sudah offset, bahasa sepak bolanya sudah keluar dari mulut. Terakhir, ludah itu tidak membatalkan ketika ditelan meskipun sengaja. Itu adalah ludahnya murni, tidak tercampur dengan apa-apa. Contoh, kalau ludahnya itu murni ditelan nggak masalah. Ini udah ada syarat-syarat itu tadi. Tapi kalau sudah ada tercampur dengan biasanya gigi itu sering berdarah, Pak. Ya ludahnya sudah tercampur dengan darah, maka itu kalau ditelan batal. Ataupun biasanya ini termasuk kebiasaan yang sepatutnya ditinggalkan meskipun tidak membatalkan apa? Gosok gigi. Gosok gigi itu tidak membatalkan puasa selama airnya itu tidak tertelan. Tapi kalau air ludahnya ada bekas-bekas kok masih ada rasa min-minnya, terus ada sedikit pasta giginya, karena air ludahnya tercampur dengan pasta gigi, maka kalau tertelan jadi batal. Nah, makanya biasanya ibu-ibu kita di rumah itu kalau sore masak dicicip, no problem, selama cicipannya tidak ditelan, karena alat perasa itu kan masih di mulut. Kecuali nyicipnya pakai 3 sendok, ditelan ya batal itu. Kalau adik-adik yang perempuan mau masak, wah takut ini nanti masakannya keasinan atau kemanisan, cicip tidak masalah, tapi langsung dimuntahkan. Karena alat perasanya kan hanya di mulut. Jangan dicicip, oh enak, ditelan. Batal dong kalau gitu. Nah, ini lubang yang di mulut. Batasnya apa? Kalau bahasa Arabnya hulkum. Kalau lewat dari sini, offset ke bawah, nggak boleh. Kalau lubang yang telinga, nah, itu ulama katakan selama tidak memasukkan sesuatu ke lubang yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka tidak masalah. Kalau ulama yang lain menyontohkan selama kelingking kita kok korek-korek telinga, itu tandanya masih boleh. Yang tidak boleh korek-korek telinga pakai cotton bud. Kenapa? Karena cotton bud itu kecil, dia bisa menjangkau apa yang tidak bisa jangkau dengan kelingking kita. Enggak bisa, batal. Nah, apalagi pakai korek, enak sekali itu, enak sekali. Kenapa? Karena itu memasukkan sesuatu ke batas yang melebihi daripada yang diperbolehkan. Nah, ternyata nggak hanya makan minum, ternyata banyak sekali yang membatalkan puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau pakai cotton bud batal. Tapi kalau pakai cotton bud bersihkannya hanya di luar, no problem. Yang batalkan kalau dia sudah nyentuh anggota yang tidak bisa tersentuh dengan kelingking kita. Kalau kelingking kita seperti ini, nggak masalah, hanya makruh saja. Tapi kalau pakai cotton bud sampai dikorek-korek batal. Nah, adapun lubang hidung, kalau lubang hidung batasannya di tulang keras. Nah, hidung kita ini ada tulang lunak, ada tulang keras. Kalau dalam kitab itu tulang yang sejajar dengan mata, Pak. Nah, kan biasanya kalau tengkorak itu orang mati, tengkorak itu kan hidungnya nggak panjang, pasti dia tinggal tengkoraknya saja toh. Nah, kalau dia melewati itu batal itu puasanya. Nah, kalau di dalam penjelasan ulama menjelaskan selama hidung itu kalau dikasih air kok kerasa panas, kalau airnya panas kerasa dingin, kalau airnya dingin, itu batasan yang tidak diboleh dijangkau dengan apapun, alias tidak boleh masukkan sesuatu meskipun nanti ditarik lagi, karena isinya itu sudah memasukkan sesuatu meskipun ditarik lagi.
Maka hidung itu kalau kita kasih air panas, kalau masih di sini Pak, itu dia nggak kerasa panas, insya Allah. Tapi kalau dia sudah dihirup ke sini, pasti kerasa panas. Nah, disinilah batasan di mana mulai kalau sesuatu masuk batal puasa kita. Ini lubang. Nah, adapun pakai obat mata, itu ulama katakan meskipun kerasa di tenggorokan pahit, tapi tidak membatalkan puasanya. Kan ada biasanya itu obat tetes mata, mata kita mungkin sakit, dipakai ketika siang hari puasa, nggak masalah. Karena lubang mata ini, dia tidak masuk ke anggota lubang kalau mata itu. Itu yang pertama. Masukkan sesuatu ke lubang-lubang anggota tubuh kita. Yang kedua, mengobati sarana pengobatan dengan memasukkan ke jalan belakang, jalan depan. Apa jalan belakang? Jalan buang air besar. Apa jalan depan? Buang air kecil. Memasukkan sesuatu meskipun itu ditarik lagi, tetap batal. Contoh, ada orang sakit di rumah sakit. Dia tidak bisa mengeluarkan urin air kencingnya kecuali dengan dipasang selang. Selang yang dimasukkan ke lubang daripada supaya urinnya bisa keluar. Maka ketika itu batal. Ataupun ada, itu biasanya pengobatan dia masukkan pil di pal ada Pak ya. Nggak tahu karena mungkin ambeien ataupun dia muntaber dan sebagainya. Biasanya ada yang masukkan pil ke dalam. Kalau sudah masuk situ, batal puasanya. Walaupun darurat, walaupun apa, tetap batal. Maka dia nanti ketika di luar Ramadan harus mengkodoknya, menggantinya. Karena dia ada satu yang terlewat. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, muntah sengaja. Nah, adik-adik kalau muntah sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, koibat nahi lagi. No problemu. Tidak masalah. Loh, timbul logika kita, kenapa muntah saja kok muntah sengaja kok bisa membatalkan puasa? Karena biasanya orang muntah itu, adik-adik sekalian, itu pasti ada sesuatu yang sudah keluar tapi tertelan lagi. Itu pasti itu. Nah, yang membatalkan itu sebenarnya karena kita tidak bisa memastikan muntah itu keluar semua. Mungkin adik-adik pernah sakit atau pernah mabuk kalau perjalanan arah Makassar. Biasanya di Bantimurung itu jalannya, wah, itu saya sering sekali pasti muntah di situ. Itu kalau orang muntah pasti dia keluar, tapi pasti ada yang tersisa, akhirnya tersedot lagi. Makanya kerasa kalau habis muntah biasanya pahit Pak ya. Nah, kenapa? Karena kita merasakan di sininya. Nah, maka ulama sepakat kalau muntahnya sengaja batal puasa. Apa contohnya? Memasukkan sesuatu tangan ke rongga-rongga ataupun ke mulut. Itu biasanya mengakibatkan muntah. Maka batal puasanya. Tapi kalau muntahnya itu tidak sengaja, tahu-tahu kok muntah ataupun di perjalanan kok muntah, maka tidak masalah. Selama membersihkan air muntahannya yang tersisa di mulut, kemudian dilepehkan, jangan ditelan. Intinya muntah sengaja batal, tidak, no problemo. Itu yang ketiga. Yang keempat, berhubungan suami istri. Nah, adik-adik meskipun belum menikah, ini pasti belum nikah Pak ya. Nah, yang ada di virtual Pak ya. Nah, kecuali yang bapak guru ataupun ibu gurunya. Ini kalau berhubungan suami istri, ini membatalkan puasa kalau sengaja. Maka saya yakin ini bukan majelis ataupun acara bercanda. Maka saya akan sampaikan hal-hal yang menurut saya itu memang sedikit sensitif, tapi ini bermanfaat bagi kita. Kapan membatalkan berhubungan suami istri? Ketika suami istri berhubungan, mohon maaf, ketika helmnya laki-laki masuk sempurna helm, maka ketika itu batal puasanya laki-laki. Kalau sempurna helm. Kalau nggak sempurna helm, hanya setengah helmnya saja, nggak batal, tapi haram. Karena dia menuju kepada hal yang membatalkan. Nah, adapun bagi wanita, kapan membatalkan puasa ketika hubungan suami istri? Ataupun naudzubillah, zina juga. Jangan sampai ini adik-adiknya terjerat zina. Karena tidak hanya suami istri, pokoknya zina juga batal puasanya. Kalau bagi wanita, itu ketika masuk meskipun hanya sedikit saja. Kalau laki-laki harus sempurna masuk helm baru batal, tapi kalau bagi wanitanya masuk sedikit saja itu sudah membatalkan puasanya. Kemudian lanjut ke kalaupun tidak sengaja suami istri melakukan hubungan di siang hari ketika puasa, nggak sengaja nggak masalah. Tapi kalau sengaja di kemudian hari harus diqadha, puasanya diganti, dan harus dia membayar kafaroh. Kalau kafarohnya zaman sekarang cuma 2 saja. Pertama, dia harus berpuasa berturut-turut.
Kalau dia mampu 2 bulan berturut-turut, maka sudah hilang itu bahasa dosanya karena dia berhubungan siang hari di bulan Ramadan. Kalau dia tidak mampu juga, wah ternyata saya nggak mampu ini karena syahwat birahinya seorang suami ini besar sekali. Ada orang seperti itu. Maka dia harus tahapan yang kedua ataupun memilih, bukan memilih, urutan keduanya kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia harus memberikan sedekah kepada 60 fakir miskin. Setiap orang miskin mendapat 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 sampai 7 ons, Pak. Ataupun 600-700 gram. Pak, ya. Nah, itu 1 orangnya. Jadi dicari orang miskin 1, kasih 1 mud. Cari lagi 1 mud, cari 1. Harus fakir miskin, nggak boleh orang biasa. Baru insya Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni, karena itu kafaroh ataupun denda ataupun tanggungan kita karena kita berani melanggar. Sudah berapa, Pak ya? 4. Yang kelima, mengeluarkan air sperma dengan sengaja. Dengan sengaja. Karena arti puasa itu sejatinya al-imsak, menahan. Kalau tidak mau menahan berarti bukan puasa. Maka yang kelima, mengeluarkan air sperma sengaja. Baik itu naudzubillah dengan hal-hal yang lainnya ataupun dengan sentuhan kulit dengan lawan jenis, maka membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak sengaja, seperti apa? Kalau tidak sengaja, seperti mimpi basah. Kalau mimpi basah itu tidak masalah, tinggal mandi, puasanya pun lanjut saja. Baru kemudian yang ke-6, haid dan nifas. Nah, ini hanya dialami oleh wanita yang sudah baligh. Haid itu tanda awal mula kebalighan seorang wanita dan seterusnya menjadi kebiasaannya setiap bulan. Nah, adapun nifas itu adalah penantian daripada setelah melahirkannya seorang ibu-ibu. Nah, itu nifas. Tentunya kalau hal seperti ini sudah kita paham semua. Kalau nifas ataupun haid, maka dia wajib mengqadha puasanya. Beda kalau orang haid meninggalkan sholat karena haidnya, tidak perlu diqadha. Kenapa? Ulama katakan karena susah penghitungannya. Karena kalau dia haid seminggu, maka susah, dia ngodoknya terlalu berat. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah dari Allah. Sedangkan kalau puasa, haid itu harus diqadha. Kenapa? Karena bilangan puasa ini mudah dihitung, Pak ya. Nah, mudah dihitung. Kalau 6 hari haid, seminggu haid berarti ya tinggal 6 hari dia ganti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sholat 6 hari, wah 5 kali 6, banyak sekali. Pasti keberatan. Karena agama ini dari Allah, maka Allah tahu mana yang berat, mana yang ringan bagi manusia. Yang ke-7, gila. Nah, tapi saya yakin adik-adik nggak gila semua ya. Nggak gila, bukan nggak gila semua. Nggak gila. Ini seumpama ada orang gila. Gila pun di dalam kitab kuning itu ada 2. Gila yang datangnya itu sesekali datang, ada yang gila permanen. Nah, itu mau gila dua-duanya tetap membatalkan puasa. Ada orang itu, Dek, kalau nggak punya uang gila. Tapi nanti kalau ada uang sembuh, Pak. Tapi itu jarang sekali, saya pun belum pernah menemui. Tapi di dalam kitab ada, buktinya ada dulu zaman dahulu, mungkin sekarang pun ada. Karena ada orang itu kalau nggak punya duit, dia marah-marah tanpa alasan jelas, kadang banting sesuatu, kadang mengucapkan sesuatu yang di luar dari nalar, tapi ketika nanti dia punya duit, sembuh lagi. Dah lupa apa yang dia pernah dilakukan. Kalau nggak dikasih rekaman videonya, nggak percaya dia. Nah, ketika puasa, tahu-tahu pas duhur nggak ada uang, gila. Maka ketika itu puasanya batal, dan dia harus mengganti lagi. Nah, adapun gila permanen itu ya gila gara-gara ya sudah ketetapan Allah. Tahu-tahu gila nggak sembuh-sembuh lagi. Nah, maka dia sudah nggak wajib berpuasa. Nggak wajib juga mengqadha, karena orang gila nggak mendapatkan ketetapan ataupun tuntutan syariat. Ada orang gila, mohon maaf telanjang, dia tidak dosa, tapi yang dosa yang melihatnya. Maka kalau ada orang gila telanjang, kita ada kewajiban untuk menutupinya dengan segala cara, kasih baju, kasih celana. Walaupun menurut dia tidak dosa, dia tidak dapat dosa, tapi yang melihat tetap dosa. Apalagi yang gila sudah orang besar. Baru yang terakhir adalah murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik juga perlu tahu, keluar dari Islam itu tidak hanya menyembah berhala. Ada patung, dipuja-puja, ikut nyembah. Murtad otomatis. Tapi murtad juga ini, kata alim ulama, mengingkari, tidak yakin dengan kefarduan yang sudah fardu dalam Al-Quran. Kok dia tidak yakin nih? Itu pun murtad ketika itu.
Kalau dia puasa kok jadi ingkar ketika itu, maka puasanya batal. Karena nggak boleh puasa dalam keadaan tidak Islam sepenuhnya. Meskipun setelah itu dia mu'alaf lagi, tetap batal puasanya, harus mengkodoknya. Apa contohnya mengingkari? Contoh ayat tentang puasa, kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian terdahulu, supaya kalian bertakwa. Kok ada dalam hati perasaan, puasa Ramadan itu tidak wajib, tidak wajib, sedangkan Ramadan adalah wajib puasanya, maka seketika itu murtad, harus syahadat lagi. Kalau itu ada ketika kita lagi puasa, maka puasanya batal, harus diqadha. Dan itu yang tahu diri kita. Makanya kita nggak boleh sembarangan ngomong ini wajib, ini haram, ini wajib, ini boleh, ini haram, nggak boleh. Karena orang yang boleh membicarakan itu hanya orang yang kompeten, yaitu para alim ulama yang sudah terbukti kredibilitas keilmuannya. Nah, beda dengan sholat. Kalau sholat kita sudah tahu, ini wajib Pak ya. Nggak sholat berarti haram, berdosa besar, ya itu memang sudah wajar sebagaimana puasa. Tapi untuk hal-hal yang kita belum tahu, diam itu adalah lebih utama. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang benar imannya kepada Allah, iman kepada hari kiamat, maka katakan kebaikan. Kalau tidak bisa, diam itu utama. Bahasa Indonesia, diam adalah emas. Makanya kalau pengen dapatkan emas, banyak-banyak diam saja Pak ya. Nah, itulah 8 perkara. Masih ada beberapa waktu, mungkin ada acara selanjutnya Pak ya. Ada mungkin seksi tanya jawab atau bagaimana, saya serahkan ke. Baik, terima kasih Pak Ustaz, menarik sekali materinya. Dan anakku di rumah, setelah kita mendengar materi tadi tentang puasa, tentang kemuliaan bulan Ramadan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustaz. Silakan anakku, saya beri ini 3 peserta untuk sesi pertama. Silakan anak-anak maca di rumah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Jadi baik, yang angkat tangan silakan. Siapa namanya, San? Aulia Rahma, silakan. Kata Aulia Rahma, apa pertanyaannya? Ya, tampung dulu. Yang Nurul Alayuni, silakan. Bagus sekali pertanyaannya, Nurul Ayuni. Jadi ada 2 pertanyaan ini Pak Ustaz terkait dengan apakah berkata kotor bisa membatalkan puasa. Dan yang kedua tadi bentuk puasa dari orang terdahulu terkait dengan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaan yang menambah lagi daripada wawasan kita semua. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Adapun berkata kotor, berkata keji, dan pacaran, apalagi pacaran ini termasuk zina. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina perasaan, ada zina apalagi, zina yang asli. Maka adapun perkataan kotor dan pacaran, selama pacaran itu dalam arti apa?
tidak berzina, berzina yang sampai melakukan hubungan yang terlarang, maka itu tidak membatalkan puasa, tapi tetap berdosa. Nah, tapi tetap berdosa. Tuh, kenapa? Karena Nabi SAW sudah melarang ketika puasa, jangan berkata keji, jangan berkata kotor. Nah, jangan melakukan perbuatan yang keji, jangan berkata kotor. Maka berkata kotor, apalagi jangan kita seperti anak-anak muda yang tidak sekolah. Bahasanya pakai ada, mohon maaf, anjir, seperti itu. Ini bahasa yang sudah menjadi refleks, tapi tanpa disadari, itu bahasa kotor. Bahasa kotor. Karena saya juga orang Jakarta, jadi tahu itu apa artinya. Orang muda sekarang kalau berkata itu keren. Naudzubillahi min dzalik. Berapa orang yang berkata seperti itu tapi kehidupannya nggak sukses, tandanya nggak keren. Yang keren itu adik-adik yang berkata baik nanti juga sukses. Nah, itu baru orang keren. Nah, adapun pacaran, apalagi hati-hati. Tapi semoga di sini tidak ada. Pagi-pagi jalan-jalan, ternyata ketemuan sama doinya. Islam saja melarang pacaran karena itu pintu daripada perzinaan. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Karena tahu zina itu dosa besar, maka mendekatinya juga itu pun dosa. Dilakukan di bulan puasa, maka dia dapat lapar, puasanya tetap sah, tapi pahalanya berguguran. Nah, kalau ibarat orangnya apa? Dia pakai baju, tapi tidak pakai celana. Jadi pahala dia berpuasa gugur karena dosa yang ia ucapkan. Tapi sekali lagi, selama itu tidak masuk dalam kategori 8 perkara itu tadi, maka tidak membatalkan puasa meskipun itu haram. Termasuk salah satu contohnya, ada orang itu puasanya sah tapi haram. Duh, bagaimana Pak Ustadz, masa puasanya sah kok haram? Iya, ada. Puasanya seorang istri, puasa sunnah, tidak izin kepada suaminya, maka puasanya sah tapi haram. Karena seorang istri kalau mau puasa sunnah harus izin dulu. Tapi puasanya sah, tapi haram. Beda lagi, ada puasa haram tapi memang tidak sah. Apa? Puasa di 1 Syawal. Nanti kalau lebaran 1 Syawal, kok ada yang puasa? Saking semangatnya, saya pengen puasa lagi. Itu mau diniatkan puasa sunnah, puasa apa? Tidak boleh. Selain haram, nggak ada juga itu pahala, nggak dianggap puasa bahkan secara syariat. Nah, jadi pertanyaannya bagus sekali, tidak membatalkan, tapi dosanya banyak sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah beda Pak ya? Perbedaan puasanya. Dengan puasanya umatnya zaman Nabi, kita ini, dengan puasanya orang-orang terdahulu. Ada ulama mengatakan ada persamaan, ada perbedaannya. Adapun puasa Ramadan, ada satu riwayat mengatakan dulu Nabi Musa, Nabi Isa itu pun puasa Ramadan. Karena Ramadan ini dikatakan syahrun nuzul. Sebelumnya kita tahu Ramadan itu turunnya Al-Quran. Bulan di mana di dalam turun Al-Quran. Tapi tidak hanya Al-Quran. Bahkan ulama katakan syahrun nuzul itu apa? Bulan diturunkannya kitab-kitab. Bahkan Zabur, Taurat, Injil itu pun dulu turunnya ketika bulan Ramadan. Maka dikatakan syahrun nuzul. Bulan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun larangan-larangannya, orang-orang terdahulu, ada ulama mengatakan itu kalau puasa, kalau sudah berbuka maghrib Pak, kemudian dia ibadah, kemudian tidur, itu sudah tidak boleh makan lagi. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus suhur atau aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlu kitab. Ahlu kitab itu siapa? Orang yang masih berpegang terhadap kitab-kitab selain Al-Quran. Tapi kitab yang asli ya, bukan yang sekarang ini. Maksudnya Injil yang asli, Taurat, Zabur yang asli, dinamakan ahlul kitab. Itu perbedaannya adalah aklatus suhur atau aklatus sahur. Makan sahur itu membedakan daripada umat-umat terdahulu dalam puasa. Maka adik-adik, kalaupun sahur itu walaupun sunnah, tapi harus bangun. Karena orang-orang terdahulu kalau namanya sudah tidur malam, bangun dari tidurnya, sudah nggak boleh makan apa-apa. Karena sudah dimulai untuk berpuasa. Ini salah satu perbedaannya. Nah, adapun puasanya orang terdahulu juga ulama katakan, ternyata tidak hanya berpuasa dari makan dan minum, dan hal yang membatalkan. Nah, orang-orang dulu, puasanya orang umat terdahulu, itu juga puasa bicara.
Makanya di dalam Al-Quran ada lafaz siyam, itu dikatakan itu puasanya Siti Maryam, Pak. Siti Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Itu puasanya diam, nggak boleh bicara. Ada juga mengatakan umat dahulu itu kalau ngomongnya berlebihan sampai ucapannya itu sia-sia, apalagi sampai kotor, itu batal puasanya. Kalau kita, no problemo. Ini termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah sayang sama kita. Oh, lapar saja banyak orang tidak siap, apalagi nggak siap ngomong, nggak siap ngomong. Hanya saja hukumnya kalau kita berlebihan berbicara, apalagi sampai menggunjing, menggibah, memfitnah, itu haram, tapi tidak membatalkan puasa. Dan juga ulama katakan, karena ini yang saya ingat saja, ada juga puasanya orang-orang dahulu itu ya puasa daripada menahan daripada hal-hal yang pokoknya tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi apa-apa yang perlakuan sedikit-sedikit dosa, selama itu dilakukan ketika puasa, puasanya bisa menjadi batal, seperti itu. Tapi lewat ayat daripada Al-Baqarah yang sering kita dengar, kita juga hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini untuk pengertian bahwa puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam saja. Jadi kalau umat Islam ini berbicara bilang puasa Ramadan itu berat sekali, nanti dulu umat-umat terdahulu juga itu pernah melakukannya. Dan ini termasuk daripada cara menenangkan orang bagi orang yang tidak kuat menahan sesuatu. Contoh, ada orang itu kalau sekolah hanya dikasih uang 5.000 deh untuk jajan, beli es, apalagi sekarang pop es saja 5.000. Cuma dikasih 5.000. Tapi kemudian dia mengeluh, "Bu, jangan dikasih 5.000 kalau aku sekolah. Karena itu hanya bisa buat beli es saja satu, nggak bisa beli gorengan lagi." Maka ibunya bilang, "Nak, ingat dulu-dulu juga orang tuamu, bahkan abang-abangmu ini lebih kecil lagi nominal uangnya. Bahkan abangmu itu lihat, dulu kalau sekolah SMP cuma ngambil 3.000 saja uangnya, karena kami nggak dalam keadaan tidak punya apa-apa." Maka secara tidak langsung, itu menimbulkan sifat tahan diri. Oh, saya 5.000, alhamdulillah. Karena ternyata abang saya cuman 3.000, Pak ya. Itu termasuk ayat itu fungsinya itu untuk menenangkan umat Islam bahwa puasa ini tidak berat. Bahkan yang saya masih ingat perbedaan juga, kalau orang Yahudi itu puasanya 40 hari. Kita cuma 29 atau 30 hari saja, 1 bulan saja. Ada juga orang Nasrani itu puasanya 50 hari, ditambah lagi, lebih berat lagi. Makanya bahkan ada di kepercayaan agama lain puasa tidak boleh makan yang bernyawa-nyawa. Dia makan vegetarian, ini lebih berat lagi. Tapi Islam itu agama itu pertengahan. Makanya Islam menjadi agama terakhir, penyempurna, karena tahu Islam itu mengambil dari semuanya. Orang Yahudi hubungan sama makhluknya, sama manusianya kuat, sama Allahnya lemah. Orang Nasrani hubungan sama manusianya lemah, diutamakan adalah hubungan hablum minallahnya kepada Allah. Adapun Islam hablum minallahnya juga imbang, hablum minannasnya juga imbang. Makanya Islam dikatakan penyempurna daripada dulu pernah utusan-utusan Allah, Rasul dalam menyampaikan ketauhidan ataupun agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada bedanya, tapi tetap persamaannya adalah menahan diri dari hawa nafsu supaya kita menjadi apa? La'allakum tattaqun. Demikianlah, walaupun kurang memuaskan mungkin ya jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ustaz, menarik sekali. Barangkali masih ada, saya lihat ini. Ada, saya lihat Pak Sarul 1. Siapa? Gifari Asar, silakan, apa pertanyaannya? Masih ada waktu sedikit. Silakan. Gifari Asar. Atau yang lain yang masih punya pertanyaan? Silakan anak di rumah yang masih punya pertanyaan atau yang ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang dibicarakan tadi. Silakan ditanyakan. Mungkin masih ada yang terkait dengan yang membatalkan puasa atau yang terkait dengan bulan Ramadan.
Oke, baik, anak-anakku di rumah. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya hari ini. Anak-anakku di rumah, silakan untuk tugas materi puasa nanti silakan dikirim ke kira-kira apa tuh? Jadi anak-anakku untuk tugas sebutkan tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi itu tugasnya. Jadi atau perkara yang membatalkan puasa ada berapa. Nanti tugasnya dikirim melalui WA di grup Mapel Pendidikan Agama Islam. Jadi sekali lagi tugasnya menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti kalau selesai dikirim ke WA grup Mapel Pendidikan Agama Islam. Nah, itu tugas anak-anakku terkait dengan materi puasa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustaz atas kedatangannya, atas materinya. Terima kasih juga kepada anak-anak Maca di rumah atas kehadirannya. Semoga tetap sehat dalam bulan puasa ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.